Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, jika kita lihat sejarah, dahulu sekitar sepertiga penduduk dunia hidup di bawah pemerintahan komunis, terutama di Republik Uni Soviet. Akan tetapi, saat ini komunisme adalah bentuk pemerintahan resmi yang hanya ada di 5 negara, yaitu Cina, Korea Utara, Laos, Kuba, dan Vietnam. Saat ini, kelima negara tersebut memberikan dukungan penuh kepada Palestina yang berperang melawan Israel di Gaza. Kepedulian dan dukungan negara komunis tersebut kepada Palestina menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya menentang segala bentuk penjajahan yang terjadi. Lantas, seperti apa bentuk dukungan negara-negara komunis itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pertama, negara Kuba. Sebagaimana dilansir dari internationalsindonews.com, Rabu 21 Februari 2024, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel memberikan dukungan penuh kepada Palestina. Dukungan itu dibuktikan dengan banyaknya aksi demonstrasi pro-Palestina di Kuba dan mengecam kebiadaban Israel. Tidak hanya itu, Kuba juga memberikan bantuan pendidikan bagi warga Palestina. Hal ini dibuktikan pada tahun 2022 lalu. Kuba menerima 144 mahasiswa Palestina yang ingin belajar kedokteran di Kuba, termasuk 53 mahasiswa dari jalur Gaza. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengatakan, merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan besar untuk dapat merangkul mereka semua. Negara kami berdiri dan akan terus mendukung perjuangan persaudaraan rakyat Palestina. Presiden Kuba itu menekankan bahwa pemuda Palestina yang belajar di Kuba belum kehilangan akalnya, namun sebaliknya, melalui perasaan dan kisah hidup yang mereka bagikan kepada kami, mereka juga mengungkapkan keyakinan teguh mereka untuk membela tanah air mereka. Kedua, negara Korea Utara. Dukungan Korea Utara kepada Palestina terlihat dalam bentuk persenjataan dan amunisi peperangan. Berdasarkan keterangan dari Wall Street Journal melaporkan, pada November 2023 lalu, Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Korea Utara, memerintahkan para pejabatnya untuk mendukung Palestina. Dia juga memerintahkan penjualan senjata kepada Hamas. Hal ini terbukti sebagaimana dilaporkan oleh media barat. Pejuang Hamas sebagian besar menggunakan senjata dari Korea Utara selama serangan mereka pada 7 Oktober lalu. Radio Free Asia mengungkapkan bahwa Korea Utara adalah bagian dari koalisi negara yang saat ini bersatu dengan Hamas. Dengan bersatunya Korea Utara dengan Hamas, maka dapat memungkinkan negara ini untuk menyerang Amerika Serikat. Korea Utara juga mengkritik tindakan Amerika Serikat atas keberpihakannya dalam mendukung serangan yang dilakukan oleh pihak Israel kepada Palestina. Ketiga, negara Cina. Ketika Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan gencatan senjata dan diakhirinya hukuman kolektif terhadap rakyat Gaza di sela-sela KTT BRICS pada akhir tahun lalu, itu menambahkan rentetan kritik terhadap Israel. Sejak dimulainya perang dengan Hamas, Cina juga berusaha memosisikan dirinya sebagai mediator untuk menghentikan perang tersebut. Tanggapan awal Cina terhadap konflik ini adalah dengan berhati-hati dan ragu-ragu dalam menyalahkan pihak-pihak yang terlibat. Beijing menunggu hingga 1 hari setelah serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober untuk menyerukan pihak-pihak terkait untuk mengakhiri permusuhan dan menekankan perlunya solusi dua negara. Sejak itu, Beijing menyerukan solusi multilateral dan damai terhadap konflik seperti yang dipromosikan oleh PBB.
Ketika Beijing memimpin Dewan Keamanan awal bulan ini, media pemerintah Cina dengan cepat mengklaim penghargaan atas nama Beijing dengan Global Times yang dikelola pemerintah mengatakan bahwa gencatan senjata tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB yang diadopsi di bawah kepemimpinan bergilir Tiongkok dan suara kuat dari global selatan. Keempat, negara Vietnam. Negara Vietnam adalah negara komunis yang memiliki hubungan yang sangat harmonis dan mendukung perjuangan rakyat Palestina. Bahkan Vietnam memiliki Komite Solidaritas Vietnam untuk Rakyat Palestina dan Asosiasi Persahabatan Vietnam Palestina. Mereka juga menjadikan tanggal 29 November untuk memperingati 35 tahun berdirinya hubungan diplomatik antara Vietnam dan Palestina dan Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina. Wakil Ketua Duta Besar Nguyen Quang Hai mengatakan bahwa Vietnam merupakan salah satu negara pertama di dunia yang mengakui negara Palestina dan mengangkat hubungan kedua negara hingga ke tingkat duta besar. Selama 35 tahun terakhir, persahabatan dan kerjasama tradisional antara Vietnam dan Palestina terus diperkuat dan dikembangkan. Terutama Presiden Yasser Arafat, pemimpin terbesar bangsa Palestina, sebagaimana ia telah mengunjungi Vietnam sebanyak 10 kali. Kelima, negara Laos. Dukungan Laos sebagai negara komunis dengan memberikan perhatian dan pembelaan kepada Palestina. Pada akhir tahun lalu, Republik Demokratik Rakyat Laos menyatakan sangat prihatin atas kekerasan yang terjadi saat ini antara Israel dan Palestina, yang kemudian dalam hal itu telah mengakibatkan hilangnya banyak nyawa dan harta benda mereka. Laos kemudian mendesak semua pihak terkait untuk menahan diri sepenuhnya, menghentikan semua tindakan kekerasan, dan bersama-sama menyelesaikan konflik dengan cara damai. Laos juga menyerukan kepada semua pihak terkait untuk melanjutkan proses negosiasi untuk memulihkan rasa saling percaya diri untuk menyelesaikan masalah Palestina yang telah lama tertunda melalui pembentukan dua negara berdaulat yang hidup berdampingan secara damai sebagaimana sejalan dengan resolusi PBB dan hukum internasional yang relevan. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah informasi mengenai 5 negara komunis yang saat ini memperkuat dukungannya dengan Palestina. Sungguh, semakin hari, semakin banyak saja negara yang sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina adalah suatu kejahatan besar yang tidak bisa ditolerir, sehingga menyebabkan mereka berbalik mendukung gencatan senjata yang diinginkan oleh negara Palestina. Semoga semua ini segera terwujud dan menjadikan kedua negara hidup secara damai dan berdampingan. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.